Ya, silakan. Awal terjadinya syubhat tentang penilaian sifat-sifat dan Allah ini sejak kapan dan Ya, barakallahu fikum. Secara umum penyimpangan dalam agama itu yang menjadikan kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berhati-hati dalam menukil permasalahan agama itu terjadi di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dulunya para ulama tidak menanyakan tentang sanad karena semua orang masih jujur, ya. Masih banyak orang-orang yang mereka itu memang menyampaikan kebenaran, tidak menginginkan hal-hal yang mendukung pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi semuanya dulunya mereka tidak bertanya tentang sanad, tapi ketika mulai terjadi fitnah, akhirnya para ulama mulai menanyakan sanad, melihat rawi-rawinya. Kalau ahlul bid'ah, kalau ahlu sunnah dilihat maka diambil riwayatnya. Kalau dilihat ternyata ahlul bid'ah maka ditinggalkan riwayatnya. Jadi mereka sudah mulai muncul tapi di akhir-akhir masa para sahabat. Contoh seperti kisah yang disebutkan di awal Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, di Kitabul Iman, di awal Kitabul Iman, kisah tentang dua orang tabi'in dari penduduk Basrah. Ya, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, yang kedua Yahya ibnu Ya'mar rahimahumullah ta'ala. Mereka menanyakan kepada Ibnu Umar tentang orang-orang yang ada di kota Basrah saat itu di Irak, yang mereka itu mengingkari takdir Allah. Mereka mengatakan Allah qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra anfun, ya. Wa annal amra unufun, yakni semua kejadian terjadi ya ketika itu permulaannya, tidak ditakdirkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai terjadi. Dan kata para ulama, fitnah yang dimaksud dengan sebab yang menjadi sebab kemudian para ulama lebih teliti adalah fitnah ini bermula sejak wafatnya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Ya, maka Hudzaifah menyebutkan sebuah hadis yang berhubungan dengan fitnah di keluarga, fitnah pada tetangga kita. Ternyata itu bukanlah yang ditanyakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dia bertanya tentang fitnah besar yang menimpa umat ini, yang memiliki gelombang seperti gelombang lautan yang besar. Maka Hudzaifah ketika itu mengatakan, tidak ada hubunganmu dengan fitnah itu wahai Umar. Yakni selama Umar masih hidup maka fitnah itu tidak akan terbuka. Ternyata kemudian Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya, waktu ditanya oleh Umar bin Khattab, kalau demikian apakah pintu fitnah ini akan dibuka atau dihancurkan, dirusak, yakni dipaksa terbuka, dijebol? Maka Hudzaifah mengatakan bal yuksar, ya, bahkan itu akan dirusak. Yakni kalau misalnya dibuka biasa kan bisa ditutup lagi, iya kan? Tapi karena dirusak pintunya maka terbuka selama-lamanya. Ternyata setelah itu para tabi'in yang mendengarkan hadis ini menanyakan, siapakah pintu itu? Dan dijawab oleh Hudzaifah, ternyata pintu itu adalah Umar ibn al-Khattab sendiri. Setelah kematian beliau, kita lihat fitnah Khawarij yang mereka yang mengepung Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Semua fitnah itu muncul setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itulah masa-masa munculnya pemahaman-pemahaman bid'ah di dalam agama ini, naudzubillah min dzalik. Nah, baik, kalau tidak pertanyaan lagi maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, dan semua permasalahan agama kita. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas pemahaman ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.